Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Prasentia dengan NIM 2306111416. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan mikroba berdasarkan pembelajaran praktikum mikroba. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mikroba. Apa itu mikroba? Mikroba adalah makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroba juga dikenal sebagai mikroorganisme. Mikroorganisme atau yang sering disebut sebagai mikroba merupakan organisme yang berukuran kecil. Untuk mengamati mikroba memerlukan alat bantu yaitu mikroskop. Mikroba ada dua jenis, yaitu mikroba dengan sel tunggal atau uniseluler dan mikroba dengan sel banyak atau multiseluler. Peran utama mikroba adalah sebagai pengurai bahan-bahan organik. Selain merugikan, mikroba juga mempunyai banyak keuntungan bagi manusia. Mikroba tidak perlu tempat yang besar, mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat pembiakannya relatif cepat. Oleh karena itu, setiap mikroba memiliki peran dalam kehidupan. Klasifikasi mikroba. Yang pertama ada jamur, yang kedua ragi atau khamir, yang ketiga bakteri, yang keempat ada algae, dan yang kelima ada protozoa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jamur. Definisi jamur. Jamur cendawan atau kulat adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Jamur merupakan mikroorganisme bersifat eukariotik serta heterotrofik. Jamur tersusun dari satu sel atau uniseluler serta berupa dari banyak sel atau multiseluler hingga berfilamen filamentous. Memiliki dinding sel yang kaku serta membentuk spora. Perkembangbiakan jamur terbagi menjadi dua. Yang pertama secara seksual melalui peleburan antara inti jantan dan inti betina sehingga membentuk spora askus. Dan yang kedua adalah secara aseksual dengan memutuskan benih hifa atau fragmentasi. Selanjutnya ada manfaat jamur. Jamur mengandung antioksidan, selenium, dan vitamin D yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selenium dapat mencegah kerusakan sel, sedangkan vitamin D merangsang pertumbuhan sel baru. Yang kedua ada ragi atau khamir. Definisi ragi. Ragi atau khamir merupakan mikroorganisme uniseluler, meskipun beberapa spesies dapat menjadi multiseluler melalui pembentukan benang dari sel-sel bading tersambung yang dikenal sebagai hifa semu. Seperti yang terlihat pada sebagian besar kapal. Ragi memiliki ukuran sel yang lebih besar daripada bakteri, memiliki organ-organ, memiliki inti sel dan DNA terlokalisasi di dalam kromosom inti sel. Ragi ditemukan di alam, di tanah, dan di permukaan tanaman. Ragi juga banyak ditemukan di media yang mengandung gula, seperti nektar bunga dan juga buah-buahan. Perkembangan biakan ragi terbagi juga menjadi dua. Yang pertama secara seksual, terjadi dengan spora seksual yang disebut dengan ascospora yang dihasilkan dari fusi inti dari dua inti diikuti dengan meiosis. Reproduksi seksual dianggap lebih jarang daripada reproduksi aseksual, tetapi penting untuk rekombinasi genetik. Yang kedua secara aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan proses bertunas. Tunas dibentuk pada permukaan luar dari sel induk karena pembelahan inti. Satu inti bermigrasi ke tunas yang memanjang. Bahan dinding sel terbentuk di antara tunas dan sel induk dan tunas memisahkan diri. Ada juga manfaat ragi. Yang pertama sebagai fermentasi, bahan makanan, pematangan keju, pengobatan, dan sifat antimikroba. Yang ketiga ada bakteri. Definisi bakteri. Bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu pembelahan sel dan memiliki ukuran mikron sehingga dibutuhkan mikroskop untuk membantu pengamatan. Bakteri dapat hidup bebas sebagai parasitik, saprofitik, dan juga patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri juga dapat hidup di tubuh manusia sebagai flora normal. Struktur dasar di mana hampir semua jenis bakteri mempunyai
meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA dan granula, serta penyimpanan. Struktur tambahan di mana pada jenis bakteri tertentu yang memiliki struktur tambahan meliputi kapsul, flagellum, pili, fimbria, kromosom, vakuolagas, dan juga endospore. Selanjutnya, pertumbuhan bakteri. Bakteri seperti makhluk hidup yang membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi untuk membantu metabolisme sel dan melakukan reproduksi dengan pembelahan sel. Pertumbuhan didefinisi dengan bertambahnya kuantitas, konsentrasi seluler, dan struktur yang dinyatakan dalam ukuran, pertambahan jumlah, penambahan ukuran sel, dan juga pertambahan berat atau massa. Bentuk bakteri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berbentuk batang atau basil, bulat atau kokus, dan berbentuk spiral. Yang keempat ada alga. Definisi alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Alga hijau adalah kelompok alga yang paling maju dan memiliki banyak sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Kelompok ini adalah organisme prokaryotik dan memiliki struktur-struktur sel khusus yang dimiliki sebagian besar alga. Mereka memiliki kloroplas, DNA-nya berada dalam sebuah nukleus, dan beberapa jenisnya memiliki flagella. Dinding sel alga hijau sebagian besar berupa selulosa, meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel. Mereka mempunyai sifat klorofil A dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna hijau rumput. Perkembangbiakan alga juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, reproduksi seksual. Pada alga melibatkan konjugasi gamet atau sel seks sehingga akan terbentuk zigot. Jika morfologi pada gamet-gamet itu sama, maka disebut isogami. Walaupun jika berbeda, ukuran disebut dengan heterogami. Yang kedua, reproduksi aseksual. Dilakukan dengan pembelahan sel ataupun dengan spora. Salah satu contoh spora uniselular yang dihasilkan disebut dengan akinet. Selain itu, ada pula spora yang berflagella dan motil yang dinamakan zoospora. Sedangkan spora non-motil disebut juga dengan amplanospora. Dan yang terakhir ada protozoa. Definisi protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk kelompok atau koloni. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap baik dalam susunan maupun fungsinya. Sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Protozoa sebagai suatu organisme seluler yang mempunyai sifat eukariotik, tidak mempunyai bagian dinding sel, heterotrof, dan juga dapat melakukan pergerakan. Protozoa melakukan pergerakan menggunakan pseudopodia, sering disebut juga dengan kaki semu, dan silia, biasa juga disebut dengan rambut getar, dan flagella atau bulu cambuk. Perkembangbiakan protozoa. Yang pertama dengan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Yang kedua ada proses reproduksi melalui cara seksual. Yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, berbagai jenis mikroba berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi melalui berbagai fungsi ekologi yang mereka lakukan. Tidak hanya untuk kehidupan, namun mikroba juga dapat bermanfaat bagi tubuh manusia, berperan dalam menjaga keseimbangan sistem kekebalan dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Menjaga keseimbangan mikrobiota melalui pola makan sehat dan gaya hidup yang baik sangat penting untuk mendukung fungsi